Ini 3 kesalahan komunikasi yang harus banget lo hindarin, karena 3 kesalahan komunikasi ini itu bakal bikin siapapun yang ngobrol sama lo itu jadi males ngobrol sama lo, bahkan gak mau kenal sama lo lagi. So, 5 hal ini itu penting banget buat lo hindarin. Yang pertama, yaitu adalah lo itu hanya mendengarkan untuk menjawab. Nah, Bang, mendengarkan untuk menjawab itu maksudnya kayak gimana gitu? Gini ya, mendengarkan untuk menjawab adalah ketika lo itu duduk di depan orang dan lo tuh cuma sekedar mendengarkan nunggu giliran ngomong. Kayak lo cuma kayak oh iya, oh ya. Terus ini nih berhenti nih. Nah, kalau menurut gue pribadi sih kita tuh harusnya begini gini gini, Bro. Ini pernah terjadi sama gue pribadi. Gue punya teman kerja yang kalau gue ngobrol sama dia, gue ngasih ide opini gue ke dia, kita tukeran pendapat, dia selalu dengerin gue cuman buat sekedar nunggu gue berhenti ngomong, terus dia gantian ngomong. Dan hal ini itu nyebelin banget pokoknya. So, kalau misalkan lo pengen bikin siapapun yang ngobrol sama lo jadi betah ngobrol berjam-jam sama lo, pertama lakuin kebalikan dari mendengarkan untuk menjawab ini, yaitu adalah mendengarkan untuk memahami. Ini berarti setiap kali lo mendengarkan, lo tuh mendengarkan untuk benar-benar memahami apa yang dibicarakan dan dia rasakan. Misalkan dia bilang kayak, oh bro kemarin gue lagi galau nih, ya biasalah lo tahu. Oh kenapa bro lagi galau? Sini bro coba cerita deh sama gue deh. Oh dia ketemu sama si Andi. Terus waktu itu lo gimana perasaan lo? Nah, alih-alih setelah dia ngomong, lo ngedengerin, setelah dia selesai nih, alih-alih lo gantiin berbicara, lo malah mengajukan pertanyaan lebih lanjut atau untuk menggali lebih dalam konteks orang yang dia bicarakan. So, orang pas bilang gue sakit, sebenarnya bukan cuma kayak gue sakit doang. Kayak lo bisa tanya kayak kenapa dia sakit, dari kapan dia sakit, terus gimana perasaan dia sekarang, terus dia udah ke dokter atau belum, dan minum obat atau belum. Intinya banyak hal yang bisa lo bicarakan dan ini adalah bagian dari mendengarkan untuk memahami. Yang kedua, itu adalah mendengarkan tapi untuk bukan menjawab, yaitu adalah menghakimi. Dan ini itu benar-benar nyebelin, berat, drastis banget, parah banget. Bayangin deh, coba deh ya, lo duduk di depan orang, dan pas lo duduk di depan orang, lo ngerasa, aduh gue sedih banget nih, kayak gue lagi butuh teman curhat gitu. Tapi lo tahu yang pengen lo cerita itu ya, lo juga ada salahnya juga sama pasangan lo, misalnya lo baru putus deh sama pacar lo gitu kan. Ada teman lo nih di depan lo, ya kan? Dan pas lo curhat ke dia, bro, gue lagi sedih banget nih, ya itulah pacar gue bro, ya kita putus sih kemarin. Nah, dia tiba-tiba bilang kayak gini ke lo, oh ya itu mah salah lu juga, ya lu makanya gue udah bilang dari kemarin, orang kayak lu tuh harusnya, tobat bro, makanya harusnya lo tuh. Nah, kayak gue baru aja curhat, membuka perasaan gue ke lo yang kayak gue nggak bisa buka ke semua orang loh. Gue pilih lo sebagai orang yang bakal mendengarkan cerita gue, dan tiba-tiba gue dihakimin gitu loh. So, dari yang kedua ini, kalau lo pengen bikin siapapun yang curhat ke lo, itu nyaman terbuka sama lo, dia malah lebih bakal curhat lagi ke lo, percaya sama lo, dan nanti pas lo mungkin butuh dia bakal mensupport lo harus menghindari kebiasaan mendengarkan untuk menghakimi. Kebalikan dari menghakimi, yaitu adalah lo mendengarkan untuk mendengarkan memahami aja. Kayak, oh I see, oh tapi dia ninggalin lo waktu itu. Oh pasti lo sedih banget ya bro ya. Pasti nyesel juga, iya. Ya, kayak, oh lo pasti nyesel ya. Padahal lo tadi nyesel kenapa? Tapi lo gak usah bilang kayak, oh lo nyesel pasti karena lo tuh bajingan. Itu kan gak boleh lah kayak gitu. Oke, jadi hindari hal-hal yang kita dengarkan untuk menghakimi orang. Yang ketiga adalah lo mendengarkan sambil, wah ini paling fatal banget, kalau lo ngelakuin hal ini, orang juga bakal males ngobrol sama lo. Yang tiga ini yang utama soalnya. Yang ketiga adalah sambil main handphone. Bang, kayak sambil main handphone, kayak gimana bang? Ya kayak gini. Oh, oh gitu. Oh, I see. Oh iya. Yeah. Oh gitu. Ya. Yeah. Maksudnya pas lo mendengarkan, coba deh ya, lo lakuin ini kedua orang. Okay. Cari satu orang yang sama, lakuin dua hal. Satu, lo dengerin sambil main handphone ke dia. Kayak, bro, oh gimana bro? Oh, oke. Yang kedua, lo taruh handphone lo ngeliat ke dia, terus lo fokusnya dengerin dia. Oh, I see. Oh, tapi dia waktu itu bilang gitu ke lo. Oke. Dan lo tanya ke orang itu, lo lebih enak dengerin pas gue lagi main handphone atau pas gue ngelakuin hal yang kedua. 10 dari 10 orang bakal jawab tanpa main handphone. Karena ini bikin mereka lebih merasa dipahamin, didengarkan, dan lebih betah ngobrol sama lo nantinya. Ini yang ketiga, kesalahan komunikasi.
Yang keempat, yang bikin orang malas ngobrol sama lo adalah ketika lo berbicara dengan kata pengisi. Ini adalah anu, dan ini yang terjadi sama gue dulu pas zaman SMP. Setiap kali gue ke depan, gitu kan, nggak pakai postur yang pede gitu, kayak udah bungkuk ke depan, muka kayak nggak mandi. Ya, iya, halo semuanya, nama gue Jason. Bayangin kalau gue jadi kayak gini, badan gue sedikit tegap, ya nggak usah tegap banget lah, tegap aja. Pas gue maju ke depan, dan tangan gue nggak megang begini, gue ke bawah aja tangan gue, dan gue menggerakkan tangan gue. Halo semuanya, kenalin, nama gue Jason. Pada presentasi kali ini, gue bakal ngebahas mengenai aspek dari komunikasi. Bang, apa sih itu komunikasi? Nah, lo lihat, gue nggak pakai kata-kata pengisi kayak anu. Pas gue ngilangin kata pengisi ini, orang bakal lebih mudah memahami apa yang gue bicarakan, lebih mudah merasakan apa yang gue bicarakan, perasaan gue, dan lebih mudah mencerna juga sebenarnya apa sih yang lagi gue bahas. Ini bakal bikin orang lebih betah mendengarkan omongan lo nantinya. Oke. Yang kelima, yaitu adalah lo itu paling parah yang bisa dilakuin dalam sebuah komunikasi, yaitu adalah ngadu nasib. Ini sering terjadi banget. Oke. Oh, lu lagi dengan pacar lu, bro. Oh ya, gimana gue kemarin? Pacar gue selingkuh dari gue, bro. Oh, lu udah tipu sama siapa? Kevin. 2 juta. Ya, gue 5 juta, bro, kemarin. Aduh, lu mah baru, nggak ada apa-apanya lu mah dibandingin gue. Oke, gini ya. Kalau konteksnya bercanda, kadang orang masih kayak, oh iya. Tapi pas dia lagi curhat ke lo, dia lagi ngerasa lagi open banget nih, bro. Kemarin bokap gue lagi ada masalah nih sama nyokap gue lagi sedih banget. Oh, bokap lagi ada masalah sama nyokap lo? Ya, baru juga bokap gue ada masalah sama 3 nyokap gue, lo tau gak? Jadi itu yang bikin orang jadinya malas ngobrol lagi, curhat lagi kalau nantinya. So, hindari 5 hal ini, dan kalau lo pengen benar-benar investasi skill komunikasi dalam 30 hari depan, bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, bahkan bisa menguasai skill komunikasi yang jauh lebih rumit lagi, kayak berretorika, berargumen, nerapin karisma, yang bakal bikin lo jadi magnet manusia, bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, atau nerapin komunikasi persuasif, dan masih banyak banget lainnya. Lo bisa cek aja stanleyacademy.com. Di sana kita udah ngebantu 1.000 orang lebih ngubah drastis skill komunikasi mereka dalam 30 hari doang dari seluruh Indonesia dan dari berbagai profesi. Dan jika dalam 30 hari ini lo nggak ngalamin perubahan apapun, dalam kehidupan komunikasi lo, uang lo bakal kita refund 100%. Jadi kalau misalkan lo tertarik pengen join program ini, investasi skill komunikasi, ingat sekali seumur hidup, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah. Bye-bye.